Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katarina Alfianti Hapianti, NIM 1901770 dari kelas 4A PG PAUD. Strategi pembelajaran anak usia dini adalah segala usaha guru dalam penerapan metode pembelajaran guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, strategi pembelajaran anak usia dini pula adalah aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas anak dalam belajar. Selain dari penerapan metode dalam pembelajaran, ada pula pemanfaatan teknologi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat dari strategi pembelajaran anak usia dini adalah sebagai suatu rancangan guna mencapai hasil akhir atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menerapkan metode yang telah disiapkan sebelumnya dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kemudian ada 4 strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, strategi pembelajaran melalui bermain. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui bercerita. Yang ketiga, strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran terpadu. Strategi pembelajaran bermain adalah segala aktivitas yang disukai oleh anak. Dengan bermain pula dapat mengembangkan aspek fisik motorik anak, aspek sosial anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Salah satu manfaat dari cerita bagi anak adalah menanamkan nilai positif pada anak, termasuk nilai sosial, nilai keagamaan, dan moral. Kemudian dengan bercerita dapat menambahkan pengalaman belajar pada anak, yaitu mendengarkan. Nah, strategi pembelajaran melalui bercerita salah satunya adalah melalui Big Book. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Banyak manfaat yang dirasakan oleh anak ketika pembelajaran melalui bernyanyi, yaitu dengan bernyanyi dapat bersifat menyenangkan, mengatasi kecemasan, dapat menjadikan media untuk mengekspresikan suatu perasaan, menambah daya ingat, dan menimbulkan rasa percaya diri pada anak. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran terpadu. Anak memiliki berbagai aspek kemampuan yang harus dikembangkan. Nah, kemampuan tersebut dapat berkembang jika anak tersebut mendapatkan stimulus yang tepat. Judul cerita yang akan saya bacakan yaitu Pentingnya Tolong dan Terima Kasih. Tokoh yang ada dalam cerita ini yaitu seorang adik dan kakak dan seorang ibu. Adik ini bernama Rara dan kakak ini bernama Nusa. Ketika siang hari, Kak Nusa sedang mengerjakan tugas. Dan pengumpulan tugasnya pun sebentar lagi. Tetapi ketika sedang mengerjakan tugas, kertas yang digunakan oleh Kak Nusa ini habis. Oleh karena itu, Kak Nusa meminta tolong kepada Rara untuk mengambilkan kertas yang ada di bawah lemari TV. Rara yang sedang asik bermain boneka di tengah rumah langsung beranjak dan mengambil kertas di lemari TV. Tetapi kertas yang diambil oleh Rara ternyata salah. Kertas yang diambil Rara adalah kertas origami. Oleh karena itu, Kak Nusa sangat begitu kesal karena pengumpulan dari tugasnya tersebut sebentar lagi. Kemudian Rara pun segera kembali dan mengambil kertas yang lain yang ada di lemari TV. Setelah itu, lalu Rara pun beranjak kembali menghampiri Kak Nusa. Dan Kak Nusa pun mengerjakan kembali tugasnya. Rara sangat begitu kesal dengan perlakuan Kak Nusa terhadapnya. Oleh karena itu, Rara pun pergi ke dapur dan mengambil air minum. Ternyata Rara pun lupa air minum yang diminum Rara adalah untuk Kak Nusa.
Oleh karena itu, Rara pun mengisi kembali gelas tersebut dengan air di dalam galon. Lalu beranjak menghampiri Kanusa. Sebelum menghampiri Kanusa, ibu pun menghampiri dan mengambil gelas untuk Kanusa tersebut. Ibu pun sampai di kamar Kanusa. Kanusa kaget. Ternyata yang mengambilkan minum untuk Kanusa adalah ibu, bukan Rara. Kanusa pun langsung mengambil gelas yang ada di tangan ibu dan berterima kasih karena telah mengambilkan minum untuk Kanusa. Rara pun langsung berkata kepada ibunya, "Tadi ketika Kanusa menyuruh Rara untuk mengambilkan kertas, Kanusa tidak berbicara tolong dan terima kasih. Tetapi ketika ibu mengambilkan minum untuk Kanusa, Kanusa mengucapkan terima kasih kepada ibu. Oleh karena itu, Kanusa pun meminta maaf kepada Rara karena tadi ketika menyuruh untuk mengambil kertas untuknya, Kanusa tidak mengucapkan tolong dan terima kasih kepada Rara." Pesan yang dapat kita petik dalam cerita tersebut yaitu tolong dan terima kasih ini bermakna sangat besar sekali. Walaupun terlihat sederhana, tetapi menjadikan orang lain lebih menghargai